Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifia Dalia Zafira, NIM 59 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah sastra, yaitu Balai Pustaka. Pada awalnya, Balai Pustaka adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat, atau dikenal sebagai Komisi from the Island School and Full Sector yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Selain itu, untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda pelajar. Oleh karena itu, perlunya pemerintah kolonial untuk menyediakan bacaan ringan yang sehat untuk lulusan sekolah rendah. Tugas utama Balai Pustaka adalah menyiapkan bahan bacaan bagi masyarakat. Kepala Balai Pustaka yang pertama mensyaratkan naskah-naskah yang akan diterbitkan harus netral, mengenai keagamaan, memenuhi syarat budi pekerti, ketertiban, dan politik yang kemudian dikenal sebagai nota ringkas. Berkenaan dengan kebijakan tersebut, hampir semua novel Balai Pustaka senantiasa memunculkan tokoh Mesias atau dewa penolong yang merupakan tokoh Belanda. Sementara tokoh atau pemimpin lokal seperti kepala desa, pemuka agama, atau haji digambarkan sebagai tokoh kejam, tidak adil, dan tukang menikah. Seperti pada novel Azab, Sengsara pada tahun 1920, Siti Nurbaya pada tahun 1922, Muda Taruna pada tahun 1922, dan lain-lainnya. Balai Pustaka didirikan untuk memberi bacaan kepada orang-orang yang pandai membaca, yang tamat sekolah rendah, dan yang lain. Di samping untuk memberikan bacaan yang membimbing mereka supaya jangan terlampau tertarik kepada aliran-aliran sosialisme atau nasionalisme yang lambat laun akan menentang pihak Belanda. Pada awalnya, lembaga ini hanya menerbitkan bacaan sastra daerah, kemudian menerjemahkan atau menyadul cerita klasik Eropa, dan akhirnya menerbitkan karangan-karangan baru. Balai Pustaka sebenarnya barulah produktif sudah tahun 1920-an. Pada zaman itu, Balai Pustaka menghasilkan bermacam buku, majalah, dan alamna. Buku-buku populer yang terbit meliputi kesehatan, pertanian, peternakan, budi pekerti, sejarah, adat, dan lain-lain. Majalah yang diterbitkan Balai Pustaka adalah Sri Pustaka yang kemudian bernama Panji Pustaka yang berbahasa Melayu pada tahun 1923. Kejawen berbahasa Jawa pada tahun 1926 dan Parahyangan berbahasa Sunda pada tahun 1929. Pada tahun 1930-an, Balai Pustaka menjadi penerbit besar karena didukung oleh kekuasaan pemerintah sehingga mampu menyebar luaskan produksinya ke seluruh Nusantara. Pada periode ini muncullah deretan nama pengarang beserta hasil karyanya, seperti Merari Siregar, Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Muhammad Kasim, Human HS, Adi Negoro, Tulis Sultan Sati, Aman Datuk Manjoido, Muhammad Yamin, Rustan Effendi, Yogi, dan lain-lain. Umumnya, karangan mereka cenderung bersemangat pemberontakan pada kultur etnis yang sedang menghadapi alkulturasi sehingga menimbulkan berbagai problem eksistensi. Balai Pustaka sebagai lembaga penerbit yang menonggaki lahirnya kesetaraan Indonesia yang besar jasanya bagi pengarang Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.